Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin menggila. Dan terima kasih banyak yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas. Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran terancam gulung tikar sebelum tahun 2029. Seperti di kali ini, demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat terus berlanjut, mulai dari mahasiswa, masyarakat, sampai ke jurnalis. Akibat ucapan Prabowo beberapa hari yang lalu saat pidato yang menyebut bahwa jurnalis, pengamat, dan LSM adalah londo ireng. Sontak saja, narasi tersebut menuai kecaman dari berbagai macam kalangan, terutama para jurnalis, dan mendesak Prabowo untuk segera meminta maaf. Sampai-sampai Profesor Mahfud MD membuat surat terbuka kepada Prabowo tentang carut marut sistem di negeri ini. Dan bahkan Ketua Perisai Kemerdekaan Nasional mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran tidak sampai ke tahun 2029 nanti akan gulung tikar. Gila. Ya, seperti pepatah ya, mulutmu harimaumu, suatu saat akan menerkammu. Dan itulah kira-kira yang salah satunya terjadi kepada pemerintahan saat ini ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi videonya, ini dia. Let's go. Di mana lagi nih? Demo lagi. Untuk gas air mata tuh katanya. Kalau kebakaran hutan katanya, gas air mata itu. Wow, ngeri kali ya. Ini di mana nih guys? Ini kapan dan di mana ini lokasinya? Kok nggak ada dicantumkan di sini nih? Waduh, Indonesia bersatu. Rakyat turun bukan karena dibayar, rakyat turun karena sudah muak Kita dibohongi. sekarang cari uang susah, cari makan sulit. Sederhana sejahterakan rakyat, adil koruptor. Korupsi 1M satu hari. Itu baru MBG, belum dinas-dinas yang lainnya ya. Ya, belum lembaga-lembaga yang lainnya. Ayo, jangan jadi pengecut bangsa Indonesia. Jangan hanya berani dengan tukang maling sendal. Ya, Wah. tundukkan nyali kalian. Agak benar ya. Demo besar-besaran. Di Jangan bulan percaya lagi omongan Agustus pemerintah. nanti Baik akan itu terjadi presiden lagi maupun demo siapa. besar-besaran Bohong seperti semua, ingin di bulan memperkaya Agustus diri. tahun depan, tahun kemarin. Suasana aksi unjuk rasa di Jakarta Saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tepatnya di depan gedung ISDC, Jalan Jenderal Sudirman. Saat ini terpantau aksi unjuk rasa tengah berlangsung dari masa elemen mahasiswa dari berbagai kampus universitas yang ada di Jabodetabek. Tepat di belakang saya, masa sudah berkumpul dan dihalang oleh aparat kepolisian. Akses jalan menuju kawasan Monas maupun sebaliknya mengarah ke Polda Metro Jaya. Ini demo kapan ini guys? Ada yang direkayasa di sini. Apa salah foto ini? Bukan londo ireng. Kenapa setelah melihat foto ini, sang presiden ini jurnalis nih, justru mengeluarkan statement terhadap kita dengan bahasa yang tidak senonoh, mengatakan kita sebagai londo ireng. Apakah kawan-kawan bisa menerima itu? Pak Prabowo, saya ingin Parah ya, sampaikan takrif atau definisi londo ireng adalah orang-orang yang mengambil kekayaan alam SDA di negeri ini, tambang batu bara dan yang lainnya, punya kebun sawit jutaan hektar dan yang lainnya, tetapi kekayaannya digondol, ditaruh di Singapura. Itu londo ireng yang pertama. Iya. Yang kedua, londo ireng yang kedua adalah orang yang peternak pejabat dan aparat. Pejabat itu bisa menteri, bahkan bisa presiden, bisa bupati, bisa gubernur. Aparat itu bisa aparat kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan, yang memanfaatkan negara untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis mereka agar mereka untung beliung. Yang seperti ini, yang dilakukan seperti ini, seperti yang dilakukan Aguan dan Antoni Salim di kasus proyek PIK 2. Jadi kalau mau tahu siapa londo ireng itu, Aguan dan Antoni Salim. Sehingga Pak Prabowo, saya ingatkan, saya nasihati, jangan menuduh media sebagai londo ireng. Jangan menuduh pengamat sebagai londo ireng. Jangan menuduh LSM sebagai londo ireng. Londo irengnya adalah Aguan dan Antoni Salim. Iya. Menurut keyakinan saya, ini adalah bentuk bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran adalah anti kritik. Kenapa anti kritik? Sebab setiap kali masyarakat mengkritik kebijakannya, programnya, termasuk pengamat, LSM, jurnalis, itu diserang terus setiap kali pidato. Kembali diserang oleh pemerintah, bukannya mengevaluasi
atau menanggapi kritikan-kritikan tersebut dengan santun atau dengan bernegara, tetapi Presiden Prabowo malah menanggapi dengan sinis, dengan sentimen, dan bahkan menyerang balik, Pak, sampai mengatakan kalau Londo Ireng masih ada sampai saat ini katanya, tetapi telah berubah seragam. Ada jurnalis katanya, ada LSM, ada pengamat katanya. Kan, aduh, ini kan bentuk serangan secara personal ya, dan mendiskreditkan jurnalis LSM. Itu apa namanya kalau bukan anti kritik, ya nggak? Ini benar-benar ya, kalau lansia dijadikan presiden, nah seperti ini jadinya, tidak bisa dikritik sedikit pun, merasa diri paling benar. Mentang-mentang udah tua, terus merasa diri paling benar gitu ya. Ini memang nggak benar nih presiden kayak gini, ya nggak? Parah ya. Nah, sampai salah satu organisasi PKN, Perisai Kemerdekaan Nasional, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran tidak sampai ke tahun 2029 nanti akan tenggelam katanya, akan bubar katanya. Gila nggak tuh ya? Coba disimak guys. Sampai sekarang masih ada. Tuh, apa dengar? Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. Presiden Prabowo dikecam hingga didesak minta maaf usai sebut wartawan dan pengamat Londo Ireng. Pidato Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan setelah menyebut wartawan dan pengamat sebagai Londo Ireng. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Londo Ireng kini berbaju wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM pada saat pidato Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center. Dan Londo Ireng ini adalah istilah era kolonial untuk pribumi yang ikut Belanda, yang perang melawan bangsanya sendiri. Bahkan beliau sampai mempertanyakan langsung, yang gajimu siapa, yang bayar listrikmu siapa, dan yang bayar handphonemu siapa. Padahal di kesempatan yang sama pemerintah tegaskan bahwa mereka tidak anti kritik. Oh, jadi yang kritik pemerintah dianggap penerus antek Belanda gitu, Ri? Iya, Rin, dan reaksinya itu langsung keras. Jadi Sekjen Aji, yaitu Bayu Wardana, tuntut Presiden minta maaf karena dianggap mendiskreditkan profesi jurnalis. Sementara Direktur Selyos, Bima Yudhistira, bilang kalau ini tuh serangan personal yang nggak menjawab substansi kritik. Terus ini kalinya beliau ngomong kayak gitu? Justru itu, Rin. Jadi BBC ini mencatat sudah kesekian kalinya Presiden menyinggung kecurigaan antek asing. Dan penelitian Amnesty International sebut retorika kayak gini itu bagian dari kampanye disinformasi yang ngebungkam kritik masyarakat sipil. Gimana menurut kamu, Tonton? Ya, dikit-dikit antek-antek asing, dikit-dikit antek-antek asing. Jika ada masyarakat mengkritik, dituduh adalah antek-antek asing oleh Presiden. Bukannya memperbaiki diri, menanggapi kritikan itu dengan baik, dengan cermat, malah dituduh Londo Ireng, dituduh antek-antek asing oleh Presiden. Kan parah ini ya. Nah, jadi walaupun seperti apa kita mengkritik, tetap jawabannya seperti itu, tetap diserang melalui podium, tetap diserang melalui pidato-pidatonya. Egois nggak presiden seperti itu? Ini nih kepada kalian-kalian ya yang memilih Prabowo waktu kampanye dulu, kira-kira kalian nyesal nggak milih presiden seperti ini? Yang benar-benar anti kritik, walaupun dia mengatakan kalau dia pemerintahnya tidak anti kritik, menerima masukan dari masyarakat, menerima kritikan dari masyarakat, tetapi ketika masyarakat mengkritik, mereka malah seperti ini jawabannya, malah menyerang balik melalui pidato-pidatonya. Gila nggak tuh ya? Kacau. Oke guys, lanjut. Mahfud MD kirim surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto lewat kanal YouTube pribadinya, dan isinya itu berat banget karena mantan Menko Polhukam ini katakan langsung bahwa perkembangan hukum di Indonesia sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan dia minta ke Prabowo untuk dorong KPK ambil alih kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, karena kalau tetap ditangani oleh kejaksaan akan ada konflik of interest, sebab yang disidik itu mantan pejabat tinggi kejaksaan sendiri. Jadi kejaksaan ngecek kejaksaan. Tunggu, memangnya KPK bisa ambil alih kasus yang lagi ditangani kejaksaan? Bisa, dan Mahfud MD itu nggak asal ngomong loh. Dia tuh kutip dari pasal 10A Undang-Undang KPK yang bilang perkara itu bisa diambil alih kalau penanganannya diduga malah melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Berarti ini menganggap ada yang dilindungi di kasus ini? Dia nggak bilang frontal, tapi kalimatnya nyentil. Katanya ada kesalahan orang yang dibungkus pasal-pasal yang dicocok-cocokkan biar kelihatan benar. Dan yang bikin mikir adalah mantan Menko Polhukam aja sekarang harus lewat surat terbuka di YouTube dulu buat minta keadilan ke Presiden. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam, pembusukan dari dalam kita sendiri. Para pemikir hukum, para pembelajar hukum seperti saya, dan menurut catatan perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia,
sudah mengajarkan bahwa jika fungsi hukum sudah rusak, maka akan meluaskan public distrust, ketidakpercayaan publik yang pada gilirannya akan menimbulkan kekacauan dan keruntuhan suatu bangsa. Ada gium. Jika ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan dulu sistem hukumnya. Ada gium lain mengatakan bahwa seandainya kita disuruh memilih mempunyai makanan ataukah hukum, maka yang harus dipilih adalah hukum. Iya. Dengan hukum yang kuat, suatu bangsa bisa mengadakan dan mencari yang tidak ada sehingga menjadi ada. Tetapi jika tidak ada hukum yang tegak dengan baik, maka yang sudah ada pun bisa menjadi tiada dan musnah. Iya. Tuh. Bapak Mahfud MD aja sebagai mantan Menteri Polhukam membuat surat terbuka kepada Prabowo. Selamatkan Indonesia dan hukum berkeadilan katanya. Karena melihat carut marut hukum yang terjadi saat ini, seorang koruptor sudah terbukti dan ditersangkakan, malah terkesan dilindung-lindungi oleh para penegak hukum itu sendiri gitu loh. Jadi betapa hancurnya hukum di negeri ini, ya enggak? Ketika masyarakat yang berurusan dengan hukum cepatnya luar biasa, gercepnya luar biasa, langsung dijebloskan ke penjara dan langsung dihakimi dan diadili di pengadilan. Nah ini koruptor, jadi mentang-mentang dia dekat dengan presiden gitu loh, mentang-mentang dia seorang pejabat negara yang telah mengabdi kepada negara, terus diprioritaskan, dispesialkan gitu. Enggak gitu juga, keles. Maling ya maling, ya enggak? Koruptor ya koruptor, ya tetap diproses seperti apa pada umumnya gitu loh. Ini enggak, malah terkesan dihalang-halangi, diperlambat prosesnya, dan kesan dilindungi seperti itulah. Sampai-sampai ini ya, Ketua PKN ini mengatakan kalau pemerintahan Presiden Prabowo Gibran tidak sampai di tahun 2029 nanti akan tenggelam. Coba disimak guys. Terjadi pertukaran pemimpin negeri ini. Artinya tidak sampai presiden kita sekarang ini ke 2029. Tanggung jawab saya. Tanggung jawab. Saya ini pemimpin. Tanggung jawab saya saya. mengatakan ini dan siap bertanggung jawab. Mau dikumpulkan ratusan ribu. Tuh gila gitu ya, tanggung jawab saya. Betapa yakinnya dia ya kalau mengatakan kalau pemerintahan Presiden Prabowo Gibran tidak sampai ke tahun 2029 nanti. Tanggung jawab saya dengan keyakinannya. Gila gitu ya. Ini benar-benar merinding aku jadinya guys. Apa nih yang akan terjadi ke depannya dengan ucapan-ucapan Prabowo yang nyentil, yang selalu menyerang rakyat saat pidatonya, ya enggak? Apa nanti akan terjadi? Apakah akan terjadi demo besaran lagi seperti di Agustus 2025 kemarin? Parah ya. Jutaan orang-orang pintar untuk menentang perkataan saya ini. Saya siap melawan mereka. Akan terjadi pertukaran pemimpin dalam waktu dekat. Pemimpin yang sekarang tidak akan sampai kepada 2029. Saya muak. Hidup Tai! Hidup Jokowi. Pria tampan ini patut diberi 4 jempol. Pasalnya berani kasih paham pejabat soal pajak dan korupsi hingga hutang negara. Yang korupsi uang pajak, pejabat. Yang kaya raya pakai uang pajak, pejabat. Yang hura-hura dan pesta pora pakai uang pajak, pejabat. Yang pergi ke luar negeri pakai uang pajak, pejabat. Giliran utang negara menumpuk, pajak rakyat dinaikkan dan diminta rakyat membayar pajak. Oh my God. Pejabat bank. Kenapa orang korupsi nggak bayar pajak? Iya betul. Tambah miskin, kehilangan pekerjaan. Iya betul Orang guys. yang Iya. Ketika rakyat tidak punya uang, negara tidak tahu. Ketika rakyat membuka usaha, negara tidak tahu. Pemerintah tidak peduli. Tetapi ketika masyarakat, ketika rakyat untung dengan usahanya, tiba-tiba pemerintah, negara datang. Mana pajakmu? Sini bayar. Bangke kata ya. Oke, lanjut. Bayar pajak, udah frustasi bayar pajak, wajib pajaknya baik, pengguna pajaknya brengsek. Memang negara maju bergantung pada pajak, benar. Finlandia, Denmark, Norway, semua 52% bahkan. Tapi pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, bank servicenya gratis. Orang hidup udah enak, nggak ada beban lagi. Iya. Di sini kaya raya, bayar pajak masyarakat, hidup menderita, kesehatan habis-habisan, pendidikan mahal, public service-nya semua berbayar. Kemerdekaan kita di mana? Upacara, Bang. Kemerdekaan itu hanya upacara, Bang. Iya. Yang realnya nggak ada, Bang. Iya. Yang mereka. Kita terus dibebani pajak sampai Babinsa sama polisi di desa dilibatkan untuk dikonasi. Iya. Saya bertanya, apa yang dikonasi sama polisi sama tentara soal pajak, Bang?
polisi dan tentara itu institusi yang dihadirkan untuk melindungi rakyat, untuk mengayomi rakyat, satu untuk menjaga rakyat, menjaga pertahanan, satu menjaga rakyat. Kenapa Anda pakai untuk seolah-olah nagih pajak? Loh, gini loh, logika menagih itu sama dengan mendatangi orang, lu bayar pajak gak? Kalau nggak, lu nggak bayar pajak, ini ada loreng di sebelah ini, ada coklat di sebelah ini. Iya, Kamu bayar pajak apa Indra? Kalau lu nggak bayar pajak, ayo. Kasih tau dia. Ada senjata ini. Iya. Kan logikanya begitu. Tak dor nanti. Hantam baru, nggak usah dirjen pajak gayanya kayak kalah presiden dirjen pajak ini hebat dia. Jangan digoreng-goreng. Kenapa orang frustasi nggak bayar pajak? Tambah miskin, kehilangan pekerjaan. Dan orang yang mampu bayar pajak, udah frustasi bayar pajak, wajib pajaknya baik, pengguna pajaknya brengsek. Di Indonesia itu dia. Kalau kita contoh seperti negara lain yang mereka taat pajak, bahkan pajaknya lebih mahal daripada pajak di negeri ini ya. Nah, tetapi mereka mendapat rewardnya itu luar biasa. Mereka benar-benar nyaman, aman dan nikmat. Infrastruktur bagus, mulus gitu ya. Public servingnya tidak berbayar. Terus kesehatannya gratis, pendidikan gratis, lapangan pekerjaan mudah, proses pun mudah, segala macam administrasi mudah. Nah, di Konoha kita dipaksa bayar pajak, tetapi public servingnya berbayar, gitu loh. Pendidikan gratisnya cuma terbatas. Kesehatan, kata siapa kesehatan gratis? Berbayar. BPJS itu berbayar guys. Kata siapa pendidikan kesehatan gratis? Itu berbayar. Gila gak tuh? Sementara rakyat dipaksa buat bayar pajak, tapi apa reward yang kita terima itu nggak ada. Parah ya. Teman-teman nih, Ustadz Felicia mengatakan ya akan berdosa dan masuk neraka lah orang-orang yang pemungut pajak. Coba disimak guys. Ya, berusaha kita nggak dibantu. Dari awal mikirin usaha juga kita nggak dibantu. Kalau terus kemudian kita lagi kesusahan, terus dagangan kita nggak laku, juga nggak dibantu oleh pemerintah. Ya, Lalu terus kemudian ketika kita rugi, juga pemerintah juga nggak mau tahu. Tapi begitu kita untung, sebelum kita nikmati, pemerintah minta dulu. Itu yang sebenarnya membuat distrust dan membuat orang banyak terzolimi. Itu mengapa mungkin banyak yang relate banget ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak akan masuk surga para penarik pajak. Kenapa? Harusnya negara nggak cuma bergantung pada pajak. Kalau sekarang 85% itu dari pajak, harusnya negara lebih terhormat daripada itu. Iya. Hari ini Bu, naikkan harga diri, bukan pajak. Hidup Tai! Tolong! Hidup Jokowi! Aduh gila. Aduh, tiap hari ada aja ya polemik terjadi di negara ini guys. Ya beginilah hidup di negara yang kaya raya, tapi rakyatnya terus menderita, rakyatnya tetap miskin dan dimiskinkan. Walaupun negaranya kaya, tapi kata pemerintahnya negara ini perekonomiannya telah membaik dan bahkan di tahun 2000 berapa tuh katanya telah unggul dari negara-negara Eropa lainnya. Tetapi utang tetap numpuk, rakyat terus digenjot bayar pajak. Gila ya, aduh. Ya kalau mau, aduh gila ya. Ngapain coba? Lapangan kerjaan sulit, mengkritik kita dibungkam. Gila ya pokoknya aduh kacau lah kacau. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak ya telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.